Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayo ikhwah, tema adab pagi ini adalah adabun fi asbabi dha'fil iman wa ilajuh. Adab memahami sebab-sebab pelemahan iman dan terapinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat 8 ayat 24. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Wa'lamu, ketahuilah, annallaha, bahwa sesungguhnya Allah, yahulu, mendinding, antara seseorang dan hatinya. Jadi antara seseorang dan hatinya itu ada Allah. Wa annahu, dan sesungguhnya Allah, ilaihi tuhsyarun, kepadanya lah kalian dikembalikan, dikumpulkan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, innama mathalul qalbi, sesungguhnya perumpamaan hati, kamathali rishah, seperti sebuah bulu ya, mu'allaqatun fi asli syajaratin, yang ditempatkan ya, atau yang digantungkan di pangkal pohon, seperti bulu ada di pangkal pohon. Yaqallibu harih, yang dihembuskan oleh angin. Ya. Jadi dia bisa terbang ke sana, terbang ke sini. Itulah hati. Zahran li batnin. Jadi bisa bolak-balik. Jadi seperti bulu yang ada di ranting pohon lah gitu. Ketika tertiup angin, si bulu itu bisa bolak-balik. Yang di atas bisa di bawah bisa di atas. Begitulah hati. Apa perumpamaan, maksud dari perumpamaan Rasulullah ini? Hati manusia ini unik. Dia bisa manuver. Ya, bisa berbalik, makanya disebut dengan qalbu. Ya taqallab, dia mondar-mandir, bisa bolak-balik. Manusialah makhluk yang bisa manuver dalam waktu cepat. Jadi artinya tadinya nggak benar, bisa benar dalam waktu sebentar. Yang tadinya benar, bisa nggak benar dalam waktu sebentar. Bisa begitu. Ya, maka yang kita minta itu adalah setiap hari itu ihdinas siratal mustaqim. Tetap lurus. Jangan sampai menyimpang. Jadi hati kita tuh begitu, serawan itu. Ini diinformasikan oleh Rasulullah. Bisa serawan itu. Sangat risih lah gitu. Kapan saja bisa berbalik. Nah, kemudian, wa minal adab fi ilaji dha'fil iman, maka bagaimana terapinya? Tarkul ma'asi, meninggalkan maksiat. Nah, terapinya supaya kita tetap istiqamah. Fa inna athara ma'asi ala qalbil muslim azimun, karena pengaruh dari maksiat di dalam hati seorang muslim itu sangat besar. Wa daruruha kabirun, madaratnya besar. Walamma asa Banu Israel, qala Allah Ta'ala, lihatlah bagaimana sejarah Bani Israel saat mereka durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 74. Allah berfirman,
summa qasat qulubuhum. Kemudian hati-hati mereka mengeras. Mim ba'di dzalika, setelah melakukan maksiat. Fahiya kal hijarah, seperti batu, au asyad, atau lebih keras lagi. Nah itu, setelah mereka durhaka, maka hatinya menjadi keras. Wa min dzalika tarkul awamir wa takasul fil ibadat wa ta'at wa ida'at salawat. Salah satu yang menyebabkan hati keras itu meninggalkan perintah dan malas dalam ibadat serta ketaatan, menyia-nyiakan sholat-sholat. Nah, menyia-nyiakan sholat. Ya. Nggak begitu peduli pada sholat. Rasulullah bersabda, la yazalu qaumun yata'akharun anis safil awal hatta ya'akhirahumullah finnar. Tidak henti-hentinya suatu kaum telat mendatangi saf awal sampai-sampai Allah juga akan mengakhirkannya. Maksudnya kalau di dunia ini sering telat sholatnya, nanti juga telat masuk surga, begitu maksudnya. Gitu. Tidak henti-hentinya itu akan berakibat pada akhirat. Jadi kalau kita sering di depan, maka insya Allah couplingnya juga terdepan, begitu maksudnya. Kalau kita milih di belakang, maka couplingnya di belakang nanti, terbelakang. Wa huwa fi sahih targhib. Wa min asbabi dha'fil iman adamu tadabburil Quran. Salah satu sebab kelemahan iman tidak suka merenungkan Al-Qur'an. Jadi walaupun Quran kita baca, kita tidak renungkan. Kita bisa renungkan lewat terjemah-terjemah. Sekarang sudah banyak sih. Tafsir-tafsir yang dibuat sudah banyak, ada tafsir Tobari, tafsir Ibnu Katsir. Ya, malah ada kajian mengkajinya ayatnya sedikit tapi tafsirnya banyak. Jadi setelah dibaca oleh gurunya, contohnya, yuk Pak Mul buka tafsir Tobari, nah, dia baca. Nanti yang lain baca juga, tapi terjemahnya. Kalau sekarang ini kan fokusnya ke gurunya. Kalau itu nggak dibagi-bagi. Nah, jadi satu ayat bisa kita peroleh dari beberapa tafsir. Ya, terjemahnya, yang satu tafsir Ibnu Katsir, satu Tobari, gitu. Dan lain sebagainya. Nah, kita lanjut. Wal ghafla an dzikrillah, dan lalai dari ingat kepada Allah. Dalam surat An-Nisa, surat 4 ayat 142. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Mereka tidak ingat kepada Allah kecuali sedikit. Ini yang menyebabkan kelemahan iman. Berikutnya adalah adamu ta'atsur wa husnu indama tuntahaku hurumatillah. Ya, tidak terpengaruh ketika kehormatan Allah dicederai seseorang. Ya, jadi ketika kehormatan Allah itu dicederai, orang menghina Allah, dia tidak sensitif. Ya, tidak ada reaksi apa-apa. Nah, ini salah satu kelemahan iman. Rasulullah bersabda, tu'radul fitan 'alal qulub. Fitan itu fitnah-fitnah, itu akan diperlihatkan kepada hati. Ka'ardil hasir udan wa udan. Seperti tikar. Apa itu? Satu batang demi satu batung. Fa ayyu qalbin asyrabaha nakatat fi naqtatun. Maka hati manapun yang menyerapnya itu akan menimbulkan noda. Maksudnya seperti orang membuat tikar. Tikar itu kan kumpulan dari jalinan-jalinan. Ya, jalinan apa yang paling banyak, maka itulah yang akan mewarnai tikar itu. Ya, kalau dua warna, yang satu hitam lebih banyak, dia akan ngegambar. Itu maksudnya. Hati pun begitu. Wa ayya qalbin ankaraha nakata fi naqtatun baydha. Sementara hati yang tidak menerima, maka akan timbul putih
dia nggak nerima. Diumpamakan seperti itu. Hatta tasira ala qalbain ala abyad mislu safa fala tadurhu fitnah. Sehingga seperti dua hati, ya, yang satu putih, yang satu hitam. Maka yang putih tidak akan pernah ternoda. Madamatis samawatul ard, sepanjang langit dan bumi masih ada. Wal akhar aswad murbad, yang satu lagi hitam. La ya'rafu ma'rufan, tidak mengenal. La ya'rifu ma'rufan, tidak mengenal yang ma'ruf. Wala yungkiru mungkaran, dan tidak mengingkari yang mungkar. Illa ma'usyriba min hawahu, nah, kecuali yang terserap dari keinginannya. Ya, jadi hati itu diumpamakan seperti tikar. Tikar itu kan kumpulan dari jalinan-jalinan, ya, tergantung isinya. Kalau jalinan lebih banyak hitam, maka dia akan menghitam. Warnanya gitu ya, yang mendominasi. Kalau putih, akan jadi putih. Hati kita juga begitu. Apa maksiat, apa ketaatan. Kalau lebih banyak maksiat, maka hati kita akan hitam. Seperti cermin, nanti dalam sebuah hadis adalah seperti cermin. Ketika cermin itu banyak nodanya, maka walaupun kita ganteng, itu akan kelihatan ada jerawatnya. Jadi tidak bening melihat sesuatu persoalan, itu tidak bening lagi. Wa min asbabid dhafil iman, salah satu sebab kelemahan iman, insyighal bid dunya wa manasibiha wa amwaliha, adalah sibuk dengan dunia dan popularitas. Ya, kekuasaan. Jadi soal kekuasaan dan harta-harta. Soal harta. In syi'tum, Rasulullah pernah bersabda, in syi'tum amba'akum anil imarah wa mahiyah. Jika kamu mau, aku akan ceritakan kepada kalian tentang imarah. Apa itu kekuasaan? Wa mahiyah awwaluha malamah wa sanadamah. Kekuasaan itu pertama diterimanya adalah ketercelaan. Jadi para sahabat tuh kalau diangkat penguasa, maka mereka menangis. Ketercelaan. Wasaniha nadamah. Yang kedua adalah penyesalan. Wasalisuha azab, dan akan memancing azab di hari kiamat. Ya, kalau jadi pemimpin itu sulit sekali untuk mewujudkan cita-cita kebenaran, walaupun tadinya sudah numpuk di otaknya. Tapi begitu masuk, wah susah begitu. Itu yang banyak terjadi. Ilaman adilah, nah, tapi dicabut oleh Rasulullah, kecuali yang adil. Kecuali yang adil. Seperti ini, seperti khutbah itu kan. Khutbah Jumat itu kan menjelang akhir akan ada bacaan begini. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Itu kan mengutip ayat Quran. Tidak ada hadisnya itu yang menyuruh begitu. Yang mengatakan itu tidak ada hadisnya. Dari siapa yang mempopulerkan? Yang mempopulerkan pertama kali adalah Umar bin Abdul Aziz. Khalifah, yang orang bilang khalifah kelima. Itu adalah tahu cucunya Umar bin Khattab apa cicit. Kenapa beliau mencantumkan itu? Karena di setiap akhir khutbah, orang itu selalu memberikan dukungan kepada bosnya. Kalau dia berkuasa, dia akan mendukung penguasanya, gitu. Berdoa untuk dukungan penguasa dan mencaci yang bertentangan dengan dia. Dulu begitu ramainya di zaman itu. Sehingga Umar bin Abdul Aziz berpendapat, berkeyakinan hal ini nggak benar nih kalau kita mengangkat yang berpihak pada kita, menjatuhkan orang yang nggak sama dengan kita, ini nggak benar. Maka dia menganjurkan supaya mengingatkan innallaha ya'muru, sesungguhnya Allah menyuruh keadilan dan kebaikan. Nah itu asal mulanya begitu. Sehingga dipakai sampai sekarang. Kita lanjutkan. Wa min asbabi, itu sudah ya. Insyid. Wa min dzalika hubbudz zuhur. Ada juga
salah satu yang menyebabkan kelemahan iman tuh selalu mengedepankan popularitas ya, supaya dia terkenal. Tapi kalau alami nggak ada masalah. Seperti katakanlah kita ceramah terus disenangi orang, itu bukan dia, itu alamiah. Tapi kalau dia berusaha tenar, ya sibuk sendiri, supaya bisa dilihat orang, didengar orang, ini yang tidak boleh. Wa tasaddur 'alan nas, serta menginginkan lebih ke depan, lebih dikedepankan daripada teman-temannya. Pengen ke depan aja, pengen terkenal, pengen terkemuka itu. Wa ta'adzum 'alaihim, serta merasa lebih gagah daripada orang lain. Nah, ini salah satu kelemahan iman. Man ahabba ayyatamatsalau rijal qiyaman falyatabawa maq'adahu minan nar. Dalam sebuah hadis Rasulullah menyatakan, barang siapa yang ingin menjadi rijal, mencontoh orang lain, tokoh tertentu, jadi bukan diri sendiri, dia mencontek itu, niru-niru, falyatabawa maq'adahu minan nar, maka siapkanlah dirinya di api neraka. Jadi kita tidak boleh menjadi diri orang, jadilah diri kita sendiri. Wa min dzalika al-bukhlu wasyuh. Salah satu kelemahan iman itu adalah bakhil. Kalau bakhil itu dalam harta, kalau syuh itu dalam segala bidang selain harta. Syuhun ini lebih luas daripada bukhlun. Ya, jadi kalau dilihat lingkaran, semua hal yang tidak mau share pada orang lain itu namanya syuh. Nggak mau berbagi. Tapi kalau masalah harta itu disebut dengan tersendiri namanya bukhlun, bakhil. Jadi pelit. Ya. Jadi kalau syuhun bahasa Jawanya itu pelit melitet. Jadi di samping dia tidak mau berbagi, bahkan terhadap dirinya sendiri. Ya. Punya harta banyak, tapi tidak dinikmati. Dikumpul-kumpul aja. Sebagai koleksi. Sampai pun sakit, dia nggak mau berobat. Tahan aja. Nah itu ya, tidak mau dinikmati. Itu namanya syuhun. Bakhil ya. Rasulullah bersabda, iyyakum wasyuhha. Berhati-hatilah kalian terhadap sikap syuh, tidak mau berbagi ya, egois. Fa innama, maka sesungguhnya halaka man kana qablakum, telah binasa orang sebelum kamu bisyuhi, dengan sikap syuh. Amarahum bil bukhli, mereka menyuruh supaya bakhil. Fa bakhilu, lalu mereka bakhil. Wa amarahum bil qati'ah fa qata'u, mereka menyuruh supaya memutus silaturahmi, mereka juga memutuskan. Wa amarahum bil fujur fa fajaru, mereka menyuruh berbuat kejahatan, mereka pun berbuat jahat. Jadi orang yang menjadi orang lain, nurut aja. Ya, walaupun disuruh masuk ke jurang, dia ikut. Nah, ini. Wa min dzalika asyubuhat wasyahawat. Di antaranya itu adalah syubhat dan syahwat. Ini menurut kajian para ulama, orang bisa terperosok ke dalam kemaksiatan ini karena syubhat dan syahwat. Syubhat dan syahwat. Syubhat itu hanya remeng-remeng. Ya, remeng-remeng, nggak begitu terang. Obatnya, syubhat itu adalah ilmu. Banyak kajian, banyak belajar. Kalau syahwat, harus meredam. Ya, konon kita harus bisa membagi kewajiban, kebutuhan, sama keinginan. Nah, yang disebut syahwat ini keinginan. Level ketiga. Kalau kewajiban itu harus ditunaikan, ya, seperti bayar listrik. Kalau yang bulanan, bayar air, itu kewajiban, nggak bisa ditawar itu. Kewajiban. Tapi ada yang kebutuhan, kita butuh. Nah, butuh itu bisa milih-milih. Kita butuh alat komunikasi kan bisa milih mana yang sesuai dengan keuangan kita, mana yang sesuai dengan yang kita maui, nah, yang kita butuhkan, yang mendesak.
diprioritaskan yang mendesak. Bisa pilih-pilih. Nah, keinginan, nah ini harus ditempatkannya terakhir. Ya, keinginan tidak harus diwujudkan. Nah, kita harus tahan. Waman waqa'a fi syubuhat waqa'a fil haram. Barang siapa yang masuk, ya, jatuh ke dalam syubhat, dia akan jatuh ke dalam haram. Hadis muttafaqun alaih. Jadi kalau kita syubhat, remeng-remeng, lebih baik kita tidak lakukan. Banyak muamalat yang remeng-remeng sebenarnya. Berarti kita datang ke warung, kita tidak tahu harganya. Ya, lalu kita pesan tanpa ada nego dulu. Belum deal. Harganya berapa gitu ya. Nah, ini masuk kategori syubhat. Naik motor, nggak ada, belum deal, udah berangkat. Kecuali udah langganan ya, beda itu. Atau sudah di online. Nah, belum ada deal, belum ada akad. Nah, itulah syubhat. Begitu juga dalam hal-hal lain yang kita tidak yakin, sebaiknya jangan kita lakukan. Wa min dzalika adamul ihtimam bi amir muslimin awil farah bi farhihim wal huzn li huzim fa malam yatim bil muslimin falaisa minhum. Di antara penyebab ya kita lemahnya keimanan itu tidak mementingkan urusan orang ramai, tidak mementingkan kepentingan orang banyak. Nah, untuk diri sendiri saja, tidak melihat maslahat jangka depan, yang ke depan. Ya. Dia membatasi untuk dirinya, asal dirinya senang itu yang dia jalankan. Ini tidak boleh. Yang kita harus utamakan kepentingan umum. Wa min dzalika al-baghdha baina muslimin wa adamut tawadi bainahum. Di antara kelemahan iman itu adalah kita sikapnya marahan, benci, ya, sentimen di antara kaum muslimin. Kita sentimen. Jadi kebenaran itu tidak akan bisa tegak kalau kebenaran itu dilakukan oleh orang yang kita benci. Kalau benci, kita maka menganggap yang benar jadi salah. Kalau cinta, yang salah jadi benar. Nah, ini kita diminta untuk adil. Selanjutnya adalah taraf, kasratul mira wal mukhasama wal jidal allati tuksil qalb. Salah satu yang menyebabkan kelemahan iman adalah berdebat. Berdebat bukan untuk cari kebenaran, tapi supaya menang. Bukan mencari kebenaran, tapi mencari pembenaran. Nah, supaya dia yang benar. Sebab dia sudah beranggapan dia yang benar. Kebenaran saya ini harus bisa diterima. Tidak mengandaikan boleh jadi yang benar adalah lawan bicaranya. Ya, itu. Selanjutnya adalah taraf. Taraf itu boros, bergaya hidup, borjuis. Butuhnya cuma 2, beli 3. Begitu seterusnya, kecuali buku. Begitupun dalam hal berpakaian, kita tidak boleh terlalu boros. Maka ada perilaku orang-orang tertentu, kalau masuk 1, keluar 1. Masuk 1, keluar 1. Kalau kita mau ganti baju, punya pakaian baru, harus yang lama keluar 1. Kasihkan ke orang, layak pakai gitu ya. Tapi kalau buku jangan, apalagi referensi. Sebab kalau kita pinjemin udah nggak ada kabarnya. Nanti waktu kita butuh, kita kehilangan data. Selanjutnya, wa hubbu maladzid dunya. Serta menyukai kenikmatan dunia. Ya, wal ingimas bidzalika, dan kita ingimas itu tenggelam. Jadi otaknya itu hanya itu, kenikmatan dunia. Ya, contohnya, ya kita boleh saja sih mencari makanan yang enak. Tapi biasanya kalau dunia anak muda itu, dimanapun ada tempat makanan enak dia tahu.
alamatnya di sini, di sini. Karena dia memang arahannya ke situ aja. Ya, yang paling baik adalah apapun yang kita makan sepanjang berguna buat tubuh kita, bawaannya enak. Itu yang paling bagus ya. Jadi nggak usah mencari-cari yang aneh-aneh. Jadi tenggelam mengurusi urusan yang kenikmatan duniawi. Nah, ini salah satu yang akan menyebabkan fokus kita terbagi. Rasulullah bersabda, "Iyyakum wa tana'um." Hati-hatilah kalian dalam bernikmat ya, bersukaria dalam kenikmatan. Fa inna ibadallah laisu bil mutana'imin. Maka sesungguhnya hamba Allah bukanlah orang-orang yang mencari kenikmatan semata. Boleh sih hukumnya. Ya, kalau dalam zuhud, ya, kalau perilaku zuhud itu nggak usah terlalu berlebihan, singkatnya. Wa min dzalika adamu huduri majalisi dzikri wastima'il khutab wal asyrita islamiyah wal mukhalatis salihin. Tidak menghadiri majlis zikir dan mendengarkan khutbah, bahkan sholat Jumat pun enggak, serta tidak mendengarkan rekaman-rekaman. Hadir enggak, belajar sendiri juga enggak. Wa mukhalatas salihin, serta bergaul dengan orang saleh. Nah inilah. Ya. Kalau kita mendapatkan input itu kan dari buku itu kan benda mati. Tapi kalau bergaul dengan orang saleh, dia bisa negur kita. Kalau buku nggak bisa negur kita. Ketika kita salah, dia diam aja. Tapi orang bisa. Ya, karena kita nggak pernah tahu suatu saat kita menceng keluar dari rel. Nah ini ada yang negur. Itu gunanya kita bergaul dengan orang baik. Ya, sebab buku nggak bisa. Buku itu bisa buat input. Memang perlu, itu kan. Membaca buku itu kegiatan yang perlu, tetapi tidak cukup dengan buku saja. Untuk menjadi orang baik, kita harus bergaul dengan orang baik pula. Nah, ketika kita malas ibadah, dia bisa negur. Wal bu'du an talabil ilmi, serta jauh dari kegiatan mencari ilmu. Nah, ini salah satu yang pelemahan keimanan. Rasulullah bersabda, "Fama yuridillahu bi khairan yufaqqihu fiddin." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, maka akan dipandaikan dalam memahami agama. Jadi orang pandai agama, itu orang yang ditunjuk oleh Allah kebaikan. Tinggal dianya. Jadi memahami agama memang harus luas, jangan terlalu kerdil gitu. Menganggap kebenaran itu kebenaran temannya saja, ya. Tapi kita harus lihat orang lain. Bagaimana orang lain memahami itu? Tafsir juga begitu, nggak boleh lebih dari, tidak cukup satu, banyak. Ya, untuk guru ini kan level guru. Kalau untuk murid boleh jadi bukunya cuma satu, buku wajib. Tapi untuk seorang guru tidak cukup dengan satu. Wa min dzalika istimalil aghani. Salah satu yang menyebabkan kita lemah iman itu mendengarkan musik-musik, katanya. Mendengarkan musik-musik yang membawa kepada larut dalam musik lah gitu. Wal julusu ma'al usat, serta duduk-duduk bersama orang yang durhaka. Nah, ini orang-orang yang enggak beres, orang yang enggak salat, ya, bergaul dengan mereka kita akan terbawa. Wa mukhalatul fasaqah, serta bergaul dengan orang yang fasik, tidak peduli pada nilai-nilai agama. Pada akhirnya kita akan menyesal. Ya memang waktu bergaul bang enggak enak. Ya, wal kafirin, dan orang-orang kafir. Wal munafiqin, dan orang munafik. Wal insyighal mal auladi, serta sibuk dengan anak-anak, wa syahwat wa zaujat, atau dengan syahwat atau dengan istri, tidak pernah membagi waktu untuk orang lain. Bercengkrama terus, ya. Dia berangkat kerja, nanti dapat duit, kasih istri, piknik kemana, terus saban hari begitu. Nggak pernah hadir di kajian, nggak pernah berteman dengan orang lain. Ini juga menyebabkan kelemahan iman. Jadi banyak ya, lahan untuk beribadah itu banyak. Jadi tidak cukup dengan keluarga saja.
Jadi ada yang membatasi diri sudah, berkeluarga ya sudah. Nggak perlu hadir di kajian, nggak perlu. Wal amwal wa tulil amal, serta terlalu banyak keinginan-keinginan, tidak disesuaikan dengan kemampuan. Cita-citanya mah tinggi, tapi kemampuannya nggak sesuai. Ya, jadi kalau diajar dalam pelajaran psikologi, kita ini harus punya keinginan yang banyak. Punya alternatif yang banyak. Kalau kita punya 1000 alternatif, ya, maka kita punya 999 pilihan. Tapi kalau kita cuma 2 saja, gitu ya. Kalau 1 gagal, kita langsung putus asa. Nah itu ya. Tapi di sini disesuaikan dengan kemampuan. Ini yang disebut amal. Amal ini nggak pakai ait, angan-angan. Jadi terlalu tinggi. Tidak sesuai dengan jangkauan, ya. Jadi harus melihat modal kita berapa, kemampuan kita itu. Diberikan alternatif-alternatif. Nah, jangan sampai kita membuat kesimpulan yang sebelum terbukti. Nah, contohnya apa? Ya contohnya, saya emang nggak bisa, nggak bakal bisa. Nah itu sudah memutuskan untuk diri sendiri. Padahal belum tentu. Zarhum ya'kulu. Nah, dalam surat Al-Hijr, surat ke-15 ayat 3, Allah berfirman, Zarhum, biarkan mereka. Ya'kulu, makan, wa yatamatta'u, dan menikmati. Senang-senang. Tapi wa yulhihimul amal. Mereka dilalaikan oleh angan-angan. Angan-angannya terlalu tinggi. Fasaufa ya'lamun, maka kelak mereka akan mengetahui. Kelaknya di sini jauh. Ya, paling tidak nanti kematiannya. Baru dia tahu karena tabungannya kosong. Wa kadzal ifrat fil aqli wan naumi wasahr wal kalam wad dahki. Begitu juga sikap-sikap melampaui batas dalam hal makan. Makan melampaui batas, ya. Wan naumi, melampaui batas tidur. Nah, tidurnya kebanyakan. Jadi tidak menjadi patokan katanya. Tidur 8 jam katanya. Kalau kita sudah tidur paling lama 9 jam masih ngantuk, padahal sudah efektif 9 jam, maka ada gangguan dalam tubuh kita. Ya, kita coba 9 jam sudah tidur, efektif tidur, tapi masih ngantuk, ini ada yang nggak beres berarti. Nah begitu juga kalau terlalu lama tidak tidur, ya, begadang, ya, itu juga akan merusak tubuh kita. Jadi kita alhasil harus memberikan kesempatan tubuh kita istirahat. Wal kalam, serta omongan, ucapan yang berlebihan. Wadahki, begitu juga gembira, ya, dengan tertawa-tawa yang berlebihan. Nah, semuanya ini ada ukurannya singkatnya. Wa min asbabi dhafil iman adamu qiraati sahaf sifatis salafis salih. Salah satu hal yang melemahkan iman, jarang membaca sejarah. Jarang membaca cerita-cerita orang saleh gitu kan, bagaimana dulu. Kita harus banyak baca. Wal iktibas min af'alihim, serta meneladani mereka. Wa min asbab al-uzuf an mutabatil hajj wal umrah wa ziyadah. Nah, salah satu sebab ini adalah kita tidak tertarik untuk haji dan umrah serta mengunjungi tempat-tempat yang dibenarkan. Ini salah satu traveling. Sudah tidak niat traveling lagi, itu juga tidak baik. Jadi harus berkunjung ke tempat-tempat yang berguna, utamanya. Ya, yaitu kalau bisa haji, umrah, tapi untuk bisa ke sana sekarang semakin sulit. Seharusnya sih memang kalau ada waktu ke sana, Jadi ini sunnah, terutama umrah itu 5 tahun sekali. Umrah ke umrah itu akan menghapus dosa. Ya, idealnya begitu. Tapi umrah sendiri sudah sama biayanya dengan haji sekarang.
Sudah di 30-an, angka 30-an umrah. Nah, ini membuat kita berat. Ya, untuk haji aja nggak mampu, susah. Gimana umrah? Nah ini. Tapi itu idealnya begitu. Jadi, kalau kita punya, ya, sebaiknya 5 tahun sekali berkunjung ke sana. Wa min dzalika al-amani al-kadziba. Angan-angan yang dusta. Wa adamul khaufi min su'il khatimah. Dan tidak pernah merasa takut dengan su'ul khatimah. Nanti akhir dari ya kematian itu buruk, dia nggak pernah takut, nggak takut. Nah, itu juga salah satu kelemahan iman. Wa min dzikril maut, serta tidak pernah ingat mati. Wa ziyaratul kubur, ya, dan ziarah kubur. Lissalamu alaiha, supaya selamat. Wa dafil awat, tidak pernah menghadiri penguburan. Sebab itu akan memberi pelajaran pada kita. Oh, kita bakal begitu. Jadi kita harus berbagi. Ya. Kalau sibuk sekali ya nggak usah. Tapi kita harus nyempetin gitu. Ya, pernah melihat orang dikubur. Ya, pernah melihat mengunjungi orang sakit. Gitu. Jadi kita akan begitu nantinya. Wassalatil ala janais, begitu juga tidak pernah menghadiri salat janazah. Wa tadzakur hisab wal jannah wan nar, tidak pernah mendengar ada hisab, surga dan neraka. Wa manazil akhirah, serta posisi-posisi yang akan diraih di akhirat. Tidak tertarik sama sekali. Nah, ini juga berbahaya. Wal hasyr wal jaza wal iqab wal qisas wal mizan. Oh, banyak lagi. Wal haud, serta telaga yang disiapkan oleh Rasulullah buat kita. Kita juga tidak tertarik. Nah, itu kelemahan iman. Wasirat wal ba'tsu wan nusyur, serta siratal mustaqim, ya, dibangkitkan dari kubur serta dikuburkan. Wa ahmu min dzalika kullu kasratu dzikrillah. Yang semuanya itu berasal dari kurang ingat Allah, maksudnya. Kalau kita ingat Allah kan semuanya akan diingat. Yaitu surat 11 ya, Ra'd bukan 11, surat 13 ya. Surat 13 ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum. Orang-orang yang beriman dan hatinya akan tenang. Nah, bagaimana nih hati bisa tenang kalau kita tidak mendapat keyakinan? Ya kan, manusia begitu kan? Harus yakin bahwa ini baik-baik saja. Akhirat kita akan baik-baik saja. Dunia kita akan baik-baik saja. Baru kita bisa tenang. Ya. Jadi bagaimana mungkin kita bisa tenang kalau perut kita kosong dan tidak ada kepastian nanti bakal makan. Kita berpuasa tapi nanti bukannya sama apa? Nggak ada kepastian, pasti nggak tenang. Nah, itu makanya dunia juga harus punya gitu, sekedarnya. Jadi kalau kita berpuasa sunnah contohnya. Tapi kan kita harus punya bayangan nanti bukanya dengan apa gitu. Harus ada. Bukan mikirin nanti dibanyakin nggak, paling tidak nanti saya berbuka kemana gitu. Ada nggak? Kan kita nggak boleh puasa terus. Ya, begitu juga kita sholat. Kan, kalau sholat terus kan harus ada asupan gizi. Baik berbentuk makanan maupun minuman. Nah, itu ada nggak? Nah, paling tidak sekedarnya gitu. Kalau tidak ada kan bingung ya. Siapa yang mau peduli kita? Sebenarnya sih, menurut ajaran Islam harus ada lembaga tatawu. Kalau di Arab itu ada lembaga, di situ orang ngasih makanan dan minuman ke situ, dipusatkan di situ. Begitu juga orang yang perlu makanan minuman ke situ. Jadi tinggal ngambil aja. Ya, jadi orang nggak usah nyari-nyari orang, udah datang ke sana. Nah, kita bisa komunikasi dengan pegawainya. Tolong diambil, saya punya makanan contohnya 50 box. Diambil. Jadi kita nggak pernah tahu diserahkan pada siapa. Nah, nanti orang yang merasa perlu, karena udah dididik kalau nggak perlu banget jangan, ya dia ke situ karena perlu, kan nggak ada yang memberi. Nah, itu dia bisa. Jadi tertangani masalah fakir miskin. Seperti kita lah, di awal-awal pandemi itu kan ada yang makanan digantungin, siapa saja boleh ngambil. Kan ada tuh. Itu program yang bagus.
Kan orang bisa lihat yang ngambil siapa, oh memang dia berhak. Ya, siapapun ya, pokoknya yang bangsa kita udah ikhlas lah, siapapun yang ngambil silakan. Nah itu agenda yang bagus sebenarnya. Sayang kita kemudian menjadi semuanya menjadi butuh, jadi gak ada yang digantungin. Jadi boro-boro ngasih. Ini kan kita menghadapi krisis, saudara, harus hati-hati ya, belanja hati-hati. Bisa ada manuver-manuver ini. Krisis ini baru mukaddimahnya ini. Untung saja kita ada ketahanan pangan. Ya, kita ini tanahnya bisa ditanami. Kalau kita punya negara tidak bisa ditanami, wah amat sulit bagi kita. Nah ini, ya. Cuma yang kita nggak bisa menghindari itu adalah BBM, karena kita sudah impor. Jadi produksi negara kita ini nggak cukup untuk rakyatnya. Nah itulah yang memicu kenaikan, karena angkutan kan butuh itu. Ya, tapi di level tertentu kan nggak dinaikin, cuma pilih-pilih, harus daftar sebagainya. Ya itu kan kondisi negara kita begitu. Kita nggak bisa mencela habis-habisan. Bagaimanapun ini negara kita bernafas di sini. Sejelek-jeleknya NKRI ya ini negara kita. Ya, kalau ada salah pengelolaan itu yang kita kritik. Salah kelola itu yang kita kritik. Tapi kalau memang sudah begitu ya mau gimana? Kita harus minta pada Allah. Semoga Allah dengan kasih sayangnya jangan menimpakan azab pada kita. Rezekinya lancar. Kalau lancar kan anak kita juga sekolahnya bisa tinggi. Kan gitu. Ya. Istilahnya efek domino. Kalau kita nggak mampu, otomatis anak yang kita cita-citakan berbiaya cukup, jadi nggak cukup. Jadi melamun dia. Ini masa depannya bagaimana? Ya kan? Kalau orang dewasa itu cerot ngelahirin udah kepikiran, waduh biaya ini. Kalau anak remaja mah, apa itu? Dari Allah. Iya sih dari Allah. Tapi kan ada tahu, sekarang semuanya berbiaya. Kalau orang dulu kan nggak mikirin, udah beranak aja terus. Ya kan? Tapi sekarang trot, oe, kepikiran biaya sampai kuliah berapa. Sudah kepikir, ke sana. Kalau yang kita tambah berumur, pikirannya panjang, tapi anak muda nggak begitu. Walaupun dia nggak punya penghasilan, dia menuntut orang tuanya supaya nikah. Nanti kamu ngasih uangnya dari bapak. Oh ya, kalau dalam di Jawa itu kan ada istilah kuat gawe. Orang disebut dewasa itu kuat gawe, bukan dari sisi umur aja. Ada orang yang umurnya udah banyak, tapi masih kekanak-kanakan, masih disuapi gitu loh. Iya nggak kuat gawe, biaya hidupnya masih harusnya malu pada ayam, ayam prok keluar, notol sendiri, nggak disuapi lagi sama ini. Saya suka mengibaratkan anak, lihat tuh ayam tuh, begitu netes ya, dia udah nggak, cuma dikawal aja sama induknya, takut ada gangguan kan, tapi dia makan sendiri, malu lah sama dia. Nah, kita ini Bapak sekalian, kita ini jangan terlalu mengandalkan program pemerintah. Kalau kita tahu bakal produktif itu jangan. Makanya sekarang ya angka anak-anak yang masuk ke swasta meningkat. Maksudnya ke sekolah agama meningkat. Ya, kan saya tanya di bagian pendaftaran, nah, yang di madrasah itu meningkat. Sementara di sekolah umum turun. Ada apa ini? Ada apa ini? Jadi kecenderungan ini tahun ini nih, kecenderungan orang tua menyekolahkan ke madrasah, sekolah agama, tambah. Jadi kan saya punya kenalan yang mengelola lembaga pendidikan agama, ada yang umum. Yang di umum gimana saya tanya? Menurun. Kenapa ini? Saya nggak tahu nih, ada kecenderungan apa. Apa udah nggak percaya lagi? Ya, karena agama itu nggak terlalu banyak bertele-tele. Bukunya nggak ganti-ganti.
namanya Bulughul Maram ya dari zaman kuda gigit besi. Ya kan? Jadi orang tua udah tenang, oh biaya ini paling yang sifatnya dipakai. Ongkos, seragam, paling itu. Tapi kalau di umum, gonta-ganti. Jadi buku kakaknya nggak bisa dipakai adiknya. Tapi kalau buku agama bisa. Jangankan buku kakaknya, buku mbahnya bisa. Itu bedanya tuh agama tuh. Ya, jadi praktis. Ini kalau tidak ada pesantren, negara ini akan kolaps. Karena kewajiban negara untuk menyelenggarakan pendidikan untuk warganya disediakan 20% dari pendapatan negara. Itu akan kolaps. Pasti rakyat akan menuntut pembukaan sekolah-sekolah negeri. Ya di sini aja dibatasin. Sementara namanya manusia nambah terus, sekolahnya itu aja. Nah inilah, alhamdulillah sekarang dibantu oleh swasta. Swasta itu lalu ditunjang oleh negara, guru-gurunya. Daripada dia bikin sekolah baru kan, beli tanah, kapling baru, itu kan. Nah, lebih baik sekolah swasta aja dia kasih gaji, sama aja. Nah kalau negeri harus ada pensiun, kalau swasta dilihat gurunya nggak benar, coret. Kalau pegawai negeri nggak bisa sembarangan begitu, harus ada pengadilannya. Wah nggak beres kamu, laporannya nggak beres, coret. Swasta begitu. Jadi efektivitasnya sekarang kan begitu kan, antara yang pensiun-pensiun ditiadakan, karena negara sudah banyak beban. Ya, udah nggak tahu berapa ribu triliun utang kita, udah seleher. Memang sih kalau dijual valid, ya, validitasnya ada gitu. Artinya kalau dijual bisa ketutup. Jadi sekarang ini berbentuk barang semua, sama dengan kita dagang utang. Kita utang sama seseorang, dagangan kita ini kalau dijual ketutup utangnya. Memang sih. Tapi kan kita nggak bisa mengandalkan begitu, lebih baik tidak punya utang. Ya, ini akan menjadi beban, sebab orang yang memberi utangan pasti ada niat. Ya kan? Pasti ada maksud, pasti ada tujuan, sekecil apapun, kecuali mukhlasin, orang yang ikhlas. Wa min dzalika doa Allah wa tadarru' baina yadayhi wa qiyamul lail wal inkisar baina yadayhi. Salah satu bentuk terapi ya adalah doa kepada Allah. Ini yang kurang dipercaya oleh anak remaja kita. Anak remaja kita. Ya, jadi mereka tidak ingat Allah. Tidak minta kepada Allah, ya Allah, permudahlah cara belajar saya. Jarang ada yang berdoa. Sholat aja kadang-kadang lalai. Ya, banyak yang terjadi begitu. Jadi dia tidak merasa kita ini punya Tuhan yang maha kuasa, maha pemberi, maha pengasih. Sepertinya begitu. Wa qiyamul lail, serta menegakkan malam. Nah, qiyamul lail. Nah, usahakan walaupun sebentar, kalau belum bisa lama, kita ada agenda di malam hari. Ya, untuk berdoa, baca Quran, baca buku, terserahlah apa yang dilakukan. Bahkan paling jelek disampaikan Imam Ghazali, meskipun Anda cuma duduk katanya. Saking gabutnya, sholat malam malas, baca Quran malas, baca buku, udah duduk aja. Itu sudah masuk qiyamul lail. Ya paling nggak dikit, astagfirullah, kan ringan tuh, astagfirullah. Hah? Nah, sambil ngopi. Ada itu. Maksudnya ada penyemangatnya apa gitu loh. Kan masing-masing punya penyemangatnya apa. Baca buku tak? Ya. Atau apa? Nulis. Yang paling efektif memang nulis. Sebab kalau orang menulis pasti membaca. Khutbah-khutbah yang ingin saya sampaikan selalu saya tulis. Walaupun tulisan itu boleh jadi saya nggak baca. Tapi saya tulis dengan rapi. Sebab itu, saya pernah diajari oleh guru saya, orang yang membaca pasti menulis. Orang yang menulis tidak membaca. Orang yang menulis pasti membaca, yang membaca nggak menulis. Jadi kalau orang nulis pasti dibaca. Kalau kita pengen memahami buku nih, segini nih, kalau ditulis, paham semua. Nah dulu
Dulu saya begitu, Bapak sekalian. Buku pelajaran segini nih. Yang dapat dari guru itu saya tulis. Walaupun itu ada bukunya, saya tulis. Jadi pelajarannya itu baru separoh, saya udah tahu sampai akhir. Saya belum merasa puas kalau belum saya tulis. Jadi contohnya buku pelajaran fisika atau biografi, tak tulis. Walaupun buku saya punya. Jadi saya udah tahu guru menjelaskan itu tinggal menerangkan keterangannya aja. Oh, gatra-nya saya udah tahu. Itu orang sebut dengan ilmu laduni. Laduni itu kan ilmu instan. Bukan instan, saya mau udah di pol sama saya. Ngerti gak ngerti tak tulis. Oh, nanti saya tinggal keterangannya. Ustadz kok begini? Oh, begitu keterangannya. Begitu. Saya tinggal. Itu caranya. Nah, kita lanjut. Kemudian dalam surat Al-Hajj, surat 22 ayat 32. Dzalika, demikianlah, wa may yu'adzib sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Sesungguhnya orang yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka pengagungan itu bagian dari ketakwaan hati. Yang disebut syiar Allah itu pengajian, penguburan, pokoknya itu yang brandnya Allah lah, masjid, ya. Terus apa lagi? Taklim, itu sekali-kalilah kita kunjungi. Walaupun bukan kajian kita, ya. Apa salahnya gitu kan? Ada kajian, kita datang, kita dapat pahala. Apalagi kita tidak ada kegiatan, kita bisa dapat info dari dia, kan? Kalau saja umat Islam ini bersatu, mudah bagi saya hadir. Tapi orang nggak bisa menerima kehadiran saya, nggak semuanya bisa terima. Dulu tuh saya senang sekali punya teman kiai di kampung. Begitu saya datang, saya dibawa muter-muter, kajian demi kajian. Wah, saya senang sekali. Sehingga saya bisa tahu wajah orang kampung dan bagaimana perkembangan mereka. Nah, itu kalau umat Islam bisa begitu kan enak tuh. Ya, bisa berkunjung ke masjid mana. Oh, Pak, silakan isi kajian. Kan enak tuh. Tapi sekarang kita nggak begitu. Dibuat sel-sel. Wah, orang mana ini? Ilmunya cukup nggak? Begitu. Walaupun dia katakanlah beda dengan kita pengen tahu perbedaannya di mana. Sehingga wawasan kita itu luas. Jangan segitu-gitunya aja gitu. Nah, kita tidak boleh menutup mata kita gitu loh, bahwa kita hidup bermasyarakat. Itu yang penting buat kita. Fa'alal muslim muhasabatu nafsi, maka wajib kepada setiap muslim untuk muhasabah, introspeksi. Nah, kita ngaca, ya. Kita mengaca diri kita. Sudah benarkah kita? Pasti banyak kekurangan. Karena itu kekurangan itu kita bisa tambal, ya, dengan energi yang dimiliki orang lain. Kita bisa saling kenal, bertukar pikiran, itu jadi nambah. Wal ihtimam bitaqwiyati imani, serta mementingkan untuk penguatan iman. Ya, penguatan iman. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, wal tanzur, dan hendaklah dia menganalisa, mengevaluasi ma qaddamat liqad, apa yang sudah dia lakukan untuk besok. Sebab apa yang kita lakukan hari ini akan berakibat cepat atau lambat, sedikit atau besar ke hari esok. Ya, apa yang kita lakukan hari ini. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu sebelum dihisab. Jadi kita hitunglah dirimu sebelum nanti kamu dihitung. Kira-kira lebih banyak kebaikan atau keburukan. Nah, kalau jauh dari kebaikan, jauh dari angka-angka yang kita harapkan, maka kita harus kejar sekarang. Masih diberi kesempatan. Mau kapan lagi? Yang kerja nunggu pensiun. Begitu pensiun batak-batuk. Waktu belum pensiun, Pak nanti, ya nantilah kalau saya udah pensiunan. Insya Allah, udah pensiun, batuk-batuk, waduh gimana ya, miring sana miring sini, alah, susah.
Nah itulah harapan-harapan kita. Kan? Sama ya, ada teman kita, saya panggil kesepuan, wih saya mah dereng sepuh, kula mah dereng sepuh. Jadi kedelengnya sampun sepuh. Kesepuan itu kan kehormatan Pak. Oke, kalau udah pensiun saya nih, udah nggak ngajar lagi, banyak yang kita bisa lakukan. Ikut saya? Oke, siap. Gabung sana, gabung sini? Oke, itu kewajiban saya. Allah menakdirkan lain, sakit, kebablasan. Waduh, hilang harapan saya. Kontaknya nggak ada. Waduh, itulah keinginan-keinginan kita ini kalau kita baca, ya, berdasarkan terus umur bertambah, ya mau tidak mau. Mau tidak mau, orang-orang tua ini sudah pada nggak ada. Demikianlah hadirin, hafizani wa hafizakumullah, ya, bahwa ini di materi kita ini ada sebab-sebab pelemahan iman dan terapinya. Tadi terapinya ini mungkin dialami oleh kita semua. Ya. Tapi mudah-mudahan kita hari demi hari lebih dekat, lebih dekat, lebih dekat. Semoga Allah menetapkan dan meneguhkan iman kita. Jangan sampai berubah lagi. La tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Jangan kau kurangi setelah kau beri. Ini sangat berbahaya buat kita. Ya. Karena tidak bisa diganti dengan apapun. Semoga Allah berkenan meneguhkan iman kita. Semoga Allah menutup kita, akhir hidup kita dengan husnul khatimah. Semoga Allah melipat gandakan pahala majlis taklim kita pagi ini. Semoga Allah menyelamatkan dan melindungi kita dari wabah dan fitnah. Semoga Allah berkenan mencerahkan masa depan putra-putri kita, membimbing mereka menjadi hamba Allah yang salihin dan salihat. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.